Kampanye di Magetan, Jawa Timur, calon gubernur petahana Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa belusukan ke pasar sentra sayuran. Jika terpilih lagi, Hovifah berjanji akan segera mengupayakan renovasi pasar tradisional yang ditaksir menghabiskan dana sebesar 100 miliar rupiah. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa menyapa ratusan pedagang dan warga di pasar sayur Magetan. Selain membeli sejumlah sayuran dan kebutuhan dapur, Hovifah juga menyerap aspirasi serta mendengarkan keluh kesah para pedagang dan pembeli pasar setempat. Salah satunya kondisi infrastruktur dan fasilitas pasar yang sudah tidak layak. Hovifah telah mengajukan ke pemerintah pusat dan dana dari provinsi. Total lebih dari 100 miliar untuk rehab total. Jika kembali terpilih, Hovifah berjanji akan mengawal pembangunan pasar yang sudah berumur 48 tahun ini. Sampai 20 miliar, tapi ini renovasinya menyeluruh sehingga angkanya di atas 100. Tadi saya menyampaikan memang biasa itu Kementerian PUPR seperti yang sudah dilakukan di banyak kabupaten kota lainnya. Hanya memang harus ngantri di antara kabupaten kota jikalau angkanya cukup besar. Nah, ini akan menjadi sentra penggerak ekonomi masyarakat Magetan. Nanti insya Allah kita bersama-sama akan ikut mendorong supaya ini menjadi prioritas renovasi dari pasar induk yang ada di sini. Saudara calon gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini bertemu dengan warga Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Risma meminta doa restu untuk menghadapi kontestasi Pilgub 2024 mendatang. Calon gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini berkunjung ke kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Tri Risma hari ini berkunjung untuk bertemu puluhan warga Muhammadiyah. Risma bercerita tentang masa lalunya saat di Kediri. Dan Risma juga bercerita bahwa orang tuanya pernah mewakafkan panti asuhan yang hingga saat ini dikelola oleh Muhammadiyah. Calon gubernur nomor urut 3 tersebut juga meminta doa restu kepada warga Muhammadiyah dalam menghadapi kontestasi Pilgub Jawa Timur 2024. Jika terpilih, Risma menginginkan biaya pendidikan gratis di Jawa Timur. Kediri ya. Terus tadi sempat menyampaikan tidak meminta dukungan. Iyalah. Gimana Bu tebaknya Bu? Ya saya ngomong saya tidak pernah berani untuk meminta. Karena apa? Karena itu haknya Gusti Allah pemimpin itu. Bukan haknya manusia. Karena di situ ada 4 tadi tablik, fatonah, sidik, amanah. Itu berat. Ya saya pikir kalau manusia susah gitu loh. Tapi kalau itu dipilih dan dikehendaki oleh Tuhan, maka itu ya minimal dibantulah. Itu sama yang di atas. Kita ke sorotan lain, ribuan logistik Pilkada serentak 2024 berupa bilik suara tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Majene, Sulawesi Barat. Proses bongkar muat logistik diawasi ketat oleh Bawaslu Majene dan dijaga polisi. Berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah jelang Pilkada serentak 2024. Seperti di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, ribuan logistik untuk pemilihan Bupati Wakil Bupati Majene dan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Logistik tahap pertama berupa 1.596 bilik suara telah tiba di gudang logistik KPU Majene. Proses bongkar muat logistik Pilkada Majene 2024 ini juga dilakukan dengan ekstra hati-hati dan teliti. Personel dari Polres Majene pun disiagakan untuk menjaga keamanan selama proses distribusi logistik. Sementara itu, Bawaslu Majene memastikan logistik pilkada yang tiba sesuai kebutuhan dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hari ini kita sudah jumlah bilik suara sudah masuk di gudang dengan jumlah 1.596 untuk kebutuhan jumlah TPS 399.
Sebelumnya katanya sudah datang juga tinta dan kabel tis sebelumnya. Oh ya, sebelumnya beberapa tahun lalu kami juga kedatangan atau logistik untuk kabel tis dan tinta sudah ada di kantor. Selanjutnya apa saja yang masih ditungguin kan katanya kotak suara? Oh ya, betul. Kotak suara kami masih menunggu untuk ekspedisinya begitu. Selanjutnya KPU Majene masih menunggu logistik lainnya seperti kotak suara dan semua kebutuhan di tempat pemungutan suara. Hingga Pilkada serentak 2024 usai, gudang logistik juga akan dijaga polisi dan personel keamanan dari KPU Majene. Penjagaan ini bertujuan untuk memastikan keamanan gudang logistik selama tahapan Pilkada serentak. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Majene, Sulawesi Barat.